Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama tadi adalah tidak akan fakir. Kita selama aktif berjamaah 5 waktu tidak akan fakir. Yang kedua, kata Rasul, Allah menjauhkan siksa kubur. Tapi pembuktiannya nanti ya setelah mati. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah mencapai hakikat, ya sudah tahu, merasakan nggak ada siksa. Uripe enak tok. Para wali itu para soleh, para syahid. Syahid itu orang menyaksikan Allah. Karena sekarang sudah nggak ada perang, nggak ada istilah perang mati syahid kan nggak ada sudah ya. Sudah berakhir di era Rasulullah setelah perang Badar itu. Yang ketiga, ini kata Rasul, mereka yang serga berjamaah 5 waktu itu, wasalis yu'ti kitabahu biyamini. Allah memberikan kitabnya, buku catatan selama amal perbuatan di dunia itu dengan tangan kanan, diterima oleh musolli, orang yang serga bersolat tadi itu pun diterima dengan tangan kanan. Allah memberikan dengan tangan kanan, diterima dengan tangan kanan. Artinya itu berarti baik. Ya, ini nanti setelah kematian. Dari sini saya ingin tertarik dengan pertanyaan Bang Rohu, Ketua Korda Gresik. Alhamdulillah kita didampingi oleh didampingi oleh Yai Syarif, Ketua Korda Surabaya. Bung Tomo. Iya, Bung Tomo. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gimana Bang Rohu tadi? Pertanyaan Bang Rohu. Curhatane saking ngapamul niku lho. Apa? Tapi kok bolan jempol kok jajem rokok uwer niku ya ono apa karepe? Nggih. Ya napa niki, Yai? Oh. Nah, Jungkar jangkir, jungkar jungkir. jungkar tapi diwedeni percuma nang rokok uwer peno Kang. Fawaidul musallin. Oh, yang itu surat Al-Maun. Maun. Iya. Jadi itu fawailun lil musallin itu berawal dari ayat sebelumnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Muhammad, kata Allah, tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Pasti Rasulullah menjawab, tapi nggak ada jawabannya. Dalam boten pirsa Gusti. Yang tanya Allah, saya nggak tahu, wahai Tuhan kami. Tak kandani Muhammad ya, pendusta agama adalah araital ladzi yukadzibu fadzalika alladzi yadul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik nggenek. Karena bisa saja anak yatim piatu ditinggal kedua orang tuanya, itu posisi orang tuanya kaya raya. Bahasa sekarang disebut sultan. Ya, kaya raya. Maka mereka nggak perlu menerima santunan, nggak perlu. Memang di Al-Quran nggak ada yatim piatu menerima zakat, nggak ada. Yang ada itu andai kata menerima santunan atau menerima zakat, itu posisi yatim piatu yang fakir, karena kedua orang tuanya meninggal memang dalam keadaan gak punya. Kalau yang sultan, orang tuanya sultan, miliarder, triliuner, lopo luwe-luwe dunyane. Nah, kenapa kita menghargai anak yatim? Secara umum kita tahu arek yatim nek cuwik sing cilik ndawak-ndawak bukan bedi-bedian. Karena apa? Mereka kurang perhatian. Kurang kasih dan sayang dari kedua orang tuanya. Bukan kurang, memang nggak ada orang tuanya. Lah kita selaku hamba-hamba yang beriman, yang percaya kepada Allah, oh iya, Nabi kita, junjungan kita biar posisi lahir dalam keadaan yatim piatu. Ya, sehingga kula jenengan diperintah oleh Allah, ojo menghardik, jangan sekali-kali menghardik anak yatim piatu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang kedua, ojo membiarkan orang miskin gak iso mangan.
itu adalah orang-orang pendosa agama. Yai, ngapunten kula potong. Lah ini dilanjutkan sesuai dengan unjenengan. Terus napa Gusti? Nek mereka-mereka yang suka mengerdi anak yatim piatu dan membiarkan orang miskin nggak bisa makan. Rungokno Muhammad dan nanti sampaikan kepada umatmu, fawailun lil musallin. Neraka wel iku lil musallin. Aku peruntukkan wong sing sregep salat. Yang mana mereka itu alladzina ya wong-wong sing salat mang hum ya wong-wong iku sahuna padha lali ambek sing dhuwur mang. Menghardi anak yatim piatu, membiarkan orang miskin nggak bisa makan. Maka guru kita sangat bijak bikin yayasan Salik, ya yayasan yatim piatu dan duafa yang dikomandani oleh Yai Minan itu. Yai, ngapunten, menghardik dalam hal ini tidak memperhatikan meskipun si yatim itu anak sultan, mereka tidak tuh dari segi finansial jadi nggak butuh ya. Artinya kita itu tetap kasih sayang ke mereka bentuk kan? Iya. Kenyataannya kula jenengan dilus-elus ambek bapak, ambek emak seneng seusia kita lah. Kelelasan orang tua kita masih hidup, ya. Dilus-elus dia seneng. Arek yatim piatu sama. Kula jenengan punya anak kita kapan yang bedik. Kenapa demikian? Karena kita sering ya menyantu ngelus-ngelus, ya gitu. Ya artinya kita tidak pernah melihat dari segi finansial mereka, tapi yang concernnya adalah kasih sayangilah anak yatim. Betul. Kalau miskin fakir kan wis biasa ya. Iya. Gak usah tersinggung. Iya, monggo. Tertarik dengan pembahasan Yai tadi bahwasanya salah satu keutamaan sholat berjamaah, fadilah dari sholat berjamaah adalah yang pertama itu dibebaskan dari fakir atau kemelaratan. Di sini itu ditempatkan yang paling awal, berarti kan bonus utama bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholatnya dengan berjamaah itu adalah dibebaskan dari kefakiran hidup selama di dunia. Perlu kami tanyakan, fakir itu dari sisi syariatnya bagaimana, dari sisi tarekatnya bagaimana, dan juga dari sisi secara hakikat itu bagaimana? Secara syariat kita sudah sering mendengar ceramah-ceramah para kiai, para ustadz bahwasanya fakir itu paling parah. Artinya contoh fakir itu A itu fakir. Fakir si A ini kesehariannya butuh uang 100.000. Ya 10.000 lah. Kalau zaman sekarang hidup di Sidoarjo gak mungkin 10.000. Ini hidup sendiri ya. Mungkin 20.000 cukup ya, 20.000. Kan nasi kan ada yang 7.000, ada yang 5.000 kan ada ya. Ya. Katakanlah 20.000, kebutuhannya 20.000. Mereka untuk kesehariannya jangankan 10.000, 5.000 kadang nggak mencapai. Sering nggak nyekel. Itulah fakir secara syariat. Lah, secara hakikat, bicara hakikat, fakir itu adalah orang yang benar-benar butuh ya ilallah. Bukan butuh minallah, butuh dari Allah, butuh materi tidak. Kalau minallah masih itu syariat. Kalau butuh ilallah, al-fakir ilallah itu butuh kasih sayang, ya rahmat. Kasih sayang Allah, butuh taufiknya, butuh rahmatnya, butuh hidayahnya terus, butuh hidayah terus, ya itu. Jadi itu yang dimaksud. Berarti kalau orang yang senantiasa sholat berjamaah dijaga terus, dia terbebas dari fakir. Fakir secara hakiki itu senantiasa dirahmati oleh Allah. Betul, kenyataannya gini, baginda Rasul bersabda seperti itu. Ada sahabat lah. Ya ada sahabat besar ada 4 kan ya. Di antara 4 itu yang paling melarat siapa? Yang paling miskin, yang paling fakir.
Sayyidina Ali, keponakannya. Ya, keponakannya. Apa nggak tersinggung Sayyidina Ali? Enggak, karena Sayyidina Ali paham yang dimaksud baginda Rasul menurut saya Ali adalah ini fakir ila Allah, butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh taufik Allah, butuh hidayah Allah. Memang yang dimaksud seperti itu. Kenyataannya banyak saudara-saudara kita, ya, bukan orang lain, saudara-saudara kita nggak sholat, kaya raya, ya, kaya raya, ya, ya. Atau yang sholat tapi bolong-bolong, kan di sini kan yang berjamaah, man sholla as-sholawati ma'al jamaah. Ya, barang siapa yang sholat berjamaah 5 waktu berturut-turut punya 5 kelebihan, punya 5 keutamaan, diantaranya gak bakal fakir di dunia. Tapi kenyataan itu dulu kita ada yang gak berjamaah atau jamaah kurang-kurang, tapi soge dibanding nyender. Iya, dibanding Hendro itu sergap jamaah, tapi pancet uripe ngono, tapi sok lemu yang guyu uripe. Malah doa jenggote. Nyender ya ini. Memang yang dimaksud kebalikan fakir kan kaya kan. Kata Rasul, al-ghina ghina nafsi. Yang dikatakan kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Makanya ayah guru kita, ayah guru kita selalu sehabis ngaji Rabuan Agung atau Ahad Karim selalu berdoa bersama-sama. Kita dituntut Nabi, kita yang disuruh bersama-sama, Allahumma giti kita kan gitu. Sugihati dulu baru sugih harta, begitu Yai Sarif ya. Saya kira sekian dulu, nanti kita lanjut. Kami akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.